Ibu tahu Zulhijjah bulan haram? Tahu? Tahu bulan haram, Bu? Bulan haram itu salah satunya Nabi mendapat perintah tidak boleh ada peperangan di 4 bulan haram ini. Kita kenalan ya. 4 bulan haram ini kalau diurutkan dalam kalender itu bulan 11, bulan 12, bulan 1 dan kalau saya tidak salah itu bulan 7. Ya, bulan 7 ya. Bulan haram yang pertama yaitu bulan Zulqa'dah. Bulan lalu bulan Zulqa'dah. Sambung Zulhijjah. Zulqa'dah ke Zulhijjah nyambung enggak, Bu? Nyambung kalau dalam kalender Islam. Zulhijjah nyambung ke Muharram. Sebentar lagi kita tahun berislam kan? Nah, masuk bulan Muharram itu juga bulan haram, Bu. Makanya nanti ada puasa Asyura, benar? Kemarin ada puasa Arafah, benar? Siapa yang puasa? Anu saja sebelum bulan. Jadi nggak bisa ngerasain kalau puasa. Oh, masya Allah, salihah sekali ya. Puasa Arafah dikasih di bulan Zulhijjah dengan banyak keutamaan awal bulan Zulhijjah. Lalu ada lagi Muharram, lalu bulan yang keempat bulan Rajab. Jadi ada berapa bulan, Bu? Ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini pada masa Nabi Muhammad ekspansi perang kemana-mana, 4 bulan ini libur cuti panjang. Gak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pertambahan darah. Nah, masuknya bulan Zulhijjah ini pertanyaannya kita dapat oleh apa selain dapat daging kurban? Apa, Bu? Selain dapat daging kurban apa, Bu? Hari ini kita coba berkenalan dengan Bapak para Nabi. Ini kisah kurban, ibu udah pamati ya, Bu ya? Tentang Nabi siapa, Bu? Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail ini ceritanya bahkan anak-anak yang juga bisa menceritakan ya, Bu. Saking apa? Saking termasyhurnya ceritanya. Masalahnya, hikmahnya dapat apa? Nah, hari ini kita akan belajar sebagai orang tua dari siapa? Dari Ibrahim. Belajar sebagai orang tua dari Nabi Ibrahim. Jadi kita nggak belajar kurbannya ya, Bu ya. Ini kita mengambil oleh-oleh yang sudah mau diambil pergi sama Zulhijjah. Oleh-olehnya apa? Bagaimana menjadi orang tua. Ya, karena al-um madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama. Ibu semuncul-munculnya bapak. Kalau istrinya soleh, anaknya soleh insyaallah. Tapi semuncul-munculnya ibu dan bapaknya soleh, anaknya ikut muncul insyaallah. Bisa dipahami ya? Itulah kenapa wanita itu yang negara. Yang urus anak siapa, Bu? Kenapa anaknya dibawa ke pengajian? Yang ini ngurusin ibu. Kenapa nggak suruh bapaknya bawa kerja, Bu? Tidak boleh. Itulah kenapa beban pengasuhan ada di ibu. Nah, alhamdulillah ibu ini dimudahkan untuk pergi ke majelis. Karena nanti jadi bekal untuk apa? Untuk kita mendidik anak-anak. Ya, kita kenalan sebentar ya dengan Nabi Ibrahim, sebentar aja. Nabi Ibrahim salah satu nabi yang digelari ulul azmi, yaitu nabi dengan kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Karena ujiannya yang begitu. Mereka 5 sekawan ya, Bu. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Nuh. Ya, ini nabi-nabi yang Allah kasih ujian yang berbeda dibanding nabi yang lain, dan Allah bebankan apa? Bebankan kesabaran. Allah titipkan kesabaran untuk menjamu ujian-ujian yang luar biasa. Ya. Kalau Ustadz Adi bilang, kalau Allah itu cinta sama hambanya, Allah akan kasih musibah. Kenapa? Kalau dikasih musibah yang diingat siapa, Bu? Allah. Ibu sakit gigi, istighfar atau goyang dompet, Bu? Istighfar. Ya, lagi sakit gigi, ada yang naruh piring apa? Tutupan mikrop yang astagfirullah. Istighfar kan? Ya. Lagi sakit gigi, tetangga nyetel lalu selamatan hari bangun, astagfirullah. Oke, istighfar. Kalau dalam kondisi dapat musibah walaupun di rumah sakit gigi, itu tandanya Allah sayang. Ya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Sepanjang hidupnya Allah kasih ujian-ujian yang luar biasa. Dalam salah satu sumber
bersejarah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu hidup selama 120 tahun. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban mengatakan sesungguhnya umatku, kata Nabi Muhammad ini, sesungguhnya umatku itu usianya 60 sampai 70. Ada yang sudah 60? Ada? Ada yang sudah 60? Saya 55, 4 hari 5 tahunan ini dipersiapkan 60 atau 70, lalu dilanjutkan sedikit sekali yang bisa melampauinya. Jadi kalau dia umurnya 100 juga ada, tapi jarang. Makanya kalau sudah 60 tahun ya katanya banyak bekalnya, jangan nunggu 60 tahun ya Bu ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim hidupnya sampai 120 tahun, memang umat-umat terdahulu panjang umur. Ya, ujian awal yang diterima oleh Nabi Ibrahim itu hidup di masyarakat yang kental sekali dengan kesyirikan. Nabi Ibrahim itu anak dari siapa? Pembuat patung berhala. Di zaman Nabi Ibrahim, masyarakatnya yang terkontaminasi 3 bentuk kesyirikan. Yang pertama menyembah patung, ya, menyembah patung. Yang kedua menyembah matahari dan api. Yang ketiga menyembah penguasa. Jadi kalau tahu Firaun ya Bu, yang menganggap dirinya Tuhan, itu wajar di masa itu, karena dia raja dan dia menganggap dirinya Tuhan. Nanti di masanya Nabi Ibrahim itu rajanya namanya Namrud, dia juga menganggap dirinya Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim ini luar biasa. Ibu kalau punya tetangga beda agama, ibu punya tetangga beda agama, tapi yang mayoritas masih seagama dengan kita, kuat gak Bu? Kuat. Tapi saat ibu bertetangga dengan orang yang berbeda agama apapun itu, tapi cuma ibu sendiri, ini agak berat perjuangannya. Ya, agak berat perjuangannya. Dan Nabi Ibrahim itu sejak kecil sudah dikaruniai kehanifan oleh Allah. Agamanya lurus, hatinya lurus, tidak cenderung kepada kemaksiatan. Makanya dia berontak pada saat tahu bapaknya membuat patung. Ngobrol, terus kemudian sampailah di usia di mana dia berani menghancurkan patung paling besar di situ. Ya, setelah sampai sini ujian selanjutnya apa? Dia ditangkap, dia dibakar. Dan pada saat mau dibakar dia tahu nggak? Nabi Ibrahim tahu nggak kalau apinya nggak bakal panas Bu? Nggak tahu. Makanya tetap ada rasa memohon kepada Tuhannya untuk diberi perlindungan. Ada rasa khawatir di dalam hatinya. Sampai-sampai kalau ibu baca kisahnya itu ada semut yang sedang beradu di argumen. Ada semut yang bawa satu butir air dia mengatakan ini sebagai bukti bahwa aku menolak kezaliman. Seperti itu. Ini dibakar nggak mempan. Selanjutnya tidak memiliki anak sampai usia lanjut. Ya, makanya dengan Siti Sarah diperbolehkan menikah dengan Siti Hajar, budak beliau. Menikah terus kemudian memiliki anak di usia 46 tahun kalau saya nggak bilang ya, 86 tahun. Punya anak terus kemudian ini kisah yang paling fenomenal, ditaruh di tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Mekah. Ya, begitu diperjalankan dari Palestina ke Mekah. Nanti sudah anaknya gede, ketemuan lagi dengan anaknya, Nabi Ibrahim dikasih ujian lagi apa untuk perintah menyembelih. Sampai di sini kan Bu kisahnya. Sampai di sini kisah di mana kita belajar tentang Ibrahim. Jadi kalau ditanya Islam itu punya ikatan apa dengan Nabi Ibrahim? Kok ikut kurban? Kurban itu syariatnya siapa? Ibrahim, bukan Muhammad, Ibrahim. Ya, syariat kurban itu Nabi Ibrahim. Haji siapa? Nabi Ibrahim. Yang ngurusin Ka'bah itu siapa? Nabi Ibrahim. Ya, makanya kalau ada yang sudah pernah ke Baitullah, insya Allah nanti segera semuanya bisa ke Baitullah ya. Ada yang namanya Hijr Ismail, itu adalah batu yang disusun yang dijadikan pijakan kaki Ismail kecil untuk membantu Nabi Ibrahim. Nah, sampai di sini kisahnya. Tapi ternyata Allah abadikan dalam satu surat Ibrahim. Kalau ibu punya terjemah di dalam surah Ibrahim, surah ke-14, kita hari ini akan membahas surah Ibrahim ayat ke-37. Ya, ayat ke-37. Jadi kalau ditanya kekuatan sejarahnya itu seperti apa kok sampai Nabi Ibrahim sampai kepada kita? Ternyata Nabi Ibrahim itu kan punya 2 anak yang di usia 86 tahun melahirkan, Siti Hajar melahirkan Ismail,
yang garisnya sampai ke Nabi Muhammad. Dan di usia 90 tahun Siti Sarah melahirkan Ishak. Nanti Yakub turun ke bawah, itu nanti anaknya sampai ke garis Nabi Isa. Ya, dan kita punya ikatan akidah yang kuat dengan Ibrahim dan Ismail. Saya bacakan ayat, kalau di sini di halaman 260 ya. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Masya Allah. Ini ayatnya indah, dan hari ini kita bagi-bagi keindahan. Saya baca artinya. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Panjang ya Bu ayatnya, ini sekitar 3 baris, tapi kita coba buat. Jadi Allah turunkan ayat ini, saya bukan ahli tafsir, saya belajar keindahan ayat ini, dan ternyata dia punya hubungan dengan kita sebagai orang tua. Di sini semua punya anak Bu, atau ada yang meneliti rezeki anak? Ada ya? Kita pecah ayatnya jadi 2 Bu. Yang pertama, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, sudah punya Tuhan berarti sudah tahu tempat apa meminta. Robban. Kalau Ustaz tadi bilang kalau minta itu paling masyhur, paling diijabah kalau kita minta Robban. Atina fid Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana hab lana. Bahkan doa makan, kalau doa makan lain ya. Apa doa makan gimana Bu? Allahumma. Ya doa yang itu Allahumma bismika yang gitu ya. Ini doa-doa besar dimulai dengan Rabbana. Kenapa? Karena ternyata kata Rabb itu luar biasa. Kata Rabb itu memutus kita dengan yang kita minta. Kita ini hanya bisa mengemis karena kita makhluk, dan kita minta pada Rabb. Rabb itu segala sifat paling hebat ada di situ. Dan Nabi Ibrahim mintanya Rabb. Ya, Nabi Ibrahim Rabbana. Lalu Nabi Ibrahim mengeluarkan apa yang dirasakan. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan anak dan istriku. Kan gitu ya, sebagian keturunan, karena sebagian lagi Palestina. Ibu tahu Nabi Ibrahim dari Palestina? Kalau dari kisahnya kita cuma tahu jalan kaki ya Bu ya, dari tempat Nabi Ibrahim menuju Mekah. Kalau naik bis hari ini dengan jalur yang baik, Palestina ke Mekah itu naik bis 2 malam 1 hari. Ibu bisa bayangkan zaman dulu yang pakai sandalnya juga alas kaki seadanya dan harus berjalan kaki. Jadi kebayang Bu ya, ibu ikut jalan sehat 3 km, kakinya udah lecet-lecet ya Bu. Ini Nabi Ibrahim plus Siti Hajar yang baru melahirkan harus gendongin bayinya. Tapi itu ditempuh Nabi Ibrahim. Nanti ke depannya ibu kalau baca kisahnya, setiap tahun Nabi Ibrahim itu diam-diam menjemput Ismail dan melihat dari kejauhan setiap tahun. Makanya Nabi Ibrahim dikenal dengan sang penyeberang. Kerjaannya miliki, kalau kata orang Jerman, memiliki ya, menjenguk anaknya dari jauh kejauhan ya. Ini curhat nih Nabi Ibrahim, ya Tuhan, aku ini udah naruh
dan istriku di sebuah tempat min ghairi dzar'in, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, Bu. Ibu sekarang pada punya HP nggak, Bu? Punya HP ya, Bu ya? Punya WhatsApp, Bu? Suka pasang status, Bu? Suka ya? Atau paling nggak suka melihat status? Ibu kalau diajak jalan sama suami, ya, diajak jalan sama suami, terus suaminya nggak kasih kepastian mau jalan kemana, diajak jalan aja. Kalau ibu seperti saya membuat status sepanjang jalan kenangan, kemana sih beb, kayak gitu. Zaman dulu kira-kira bisa nggak sih dihajar meluapkan rasanya? Nggak bisa. Kepada siapa meluapkan? Nggak ada. Karena dia bersama orang yang paling dia cinta. Dia ikut, Bu. Ibu disuruh dandan sama suami, mah dandan pakai jilbab kemana? Pokoknya ikut aja. Nanya nggak, Bu? Nanya. Timbang dibawa ke Alfamidi juga tetap nanya kan, Bu? Indomaret tetap nanya kan, Bu? Nah itu diajak, ayo pokoknya jalan. Dan ini jalan kaki juga enak. Kita kebayang naik bis, jalanan udah bagus. Jalan dari Madinah ke Mekah saja naik bis yang 5-6 jam itu. Jalanannya nggak ada yang bisa dipandang-pandang, Bu. Ya, gunung batu gitu aja. Itulah kenapa kebanyakan pemandangan itu nggak zikir sepanjang jalan. Ya, justru karena cuma gunung batu zikir sepanjang perjalanan Mekah Madinah. Nah ini kebayang zaman dulu. Dan yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini mengikuti alur jalan. Dikatakan di sini ditaruh di sebuah tempat yang dihormati. Nantinya tempat di mana Ismail ada. Ismail dalam panggung sejarah mengeluarkan air zam-zam lewat tapak kakinya. Ini kemudian tempat kita beribadah sekarang, betul nggak? Kalau tidak ada Nabi Ibrahim kisahnya, tidak ada Nabi Ismail dengan Siti Hajar, kita nggak bisa minum air zam-zam, Bu, jangan-jangan. Sudah bersyukur sudah bisa minum air zam-zam, nanti suatu saat minum langsung di tempatnya. Ya, bagaimana merasakan perjuangannya Siti Hajar itu. Umroh itu nanti ibu jalan ya dari Safa Marwah, proses minum di satu tempat itu, terus kemudian sholat menghadap kiblat kita Ka'bah, kemudian waktu itu semua rasakan sama perjuangannya Siti Hajar. Ya. Dan itu tidak dibayangkan pada saat Ibrahim naruh di tempat yang nggak ada apa-apanya, tapi Siti Hajar ditaruh di situ. Penggalan potongan ayat awal ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar apa? Kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau Nabi Ibrahim gak cinta kepada Allah, Nabi Ibrahim gak akan mau menaruh anak istrinya di situ. Anaknya dinantikan puluhan tahun. Setelah menikah dengan Siti Hajar langsung dikaruniai anak dan harus ditinggal. Ini kalau bukan cinta sama Allah, gak akan mau. Ibu kalau gak cinta sama Allah, ngapain panas-panas datang sini? Cuma dikasih minum air bening, ya kan? Mending es jeruk, ya. Atau pulang kita makan campur, enggak lah. Sampai rumah juga panasan, ya kan, Bu? Kalau nggak sedang berjuang mencari cintanya Allah, mungkin kita nggak sampai ke sini. Ya kan? Kalau tidak sedang berjuang mencari cintanya Allah, saya yang dari sepinggan sana nggak sampai ke sini. Dan kita sama-sama dipertemukan karena cinta kepada Allah. Jadi penggalan awal ini kita belajar bagaimana seorang hamba yaitu Ibrahim cinta kepada penciptanya, diikuti maunya, menaruh anak istrinya di situ. Poin kedua, hikmah kedua dari penggalan ayat ini adalah bagaimana taatnya seorang istri kepada suami. Ada pertanyaan, Ustazah, kalau suaminya tidak pernah sholat, masa kita harus taat? Ibu pernah dengar nggak Rasulullah mengatakan seandainya ada seorang manusia itu boleh bersujud ke manusia lain, maka niscaya aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tidak dikatakan suaminya harus sholat. Ya, Bu, mau suaminya ahli maksiat, mau suaminya ahli togel, mau suaminya goyang dari perempuan, mau suaminya memang imam masjid misalnya, atau suaminya guru ngaji, intinya harus ditaati. Ya, intinya harus ditaati.
ditaati. Yang tidak boleh ditaati yang gimana? Yang saat ibu diajak kepada kekufuran, kesyirikan. Ada kan ustazah? Oh ada. Ada yang pernah curhat sama saya, ustazah, suami saya itu sudah selesai kontrak kerjanya dan saya juga sudah selesai murid. Jadi dia si perempuan ini, si ibu ini kerjanya murid tapi sudah berhenti. Suaminya kontrak lapangan sudah selesai. Terus mengalami pengguncangan ekonomi karena suaminya doyan minuman keras dan suka mengumpulin teman-temannya di rumah. Karena kalau istrinya pulang dikumpulin, dijalan sama teman-temannya udah biasa. Bilang ya bu ya, alhamdulillah suami ibu gak ada yang dengar bu. Pada saat guncang ekonominya, diajaklah si ibu yang curhat ke saya itu handil. Saya diajak handil ustazah. Ngapain? Kata suami saya kita di sana nanti minta rezeki. Ternyata di sana mendatangi katanya hakim, tapi itu sebutan aja. Karena pas sampai ke sana juga menerima tamunya pakai kaos oblong bu, kaos dalam. Jadi tidak mencerminkan keaziman sebagai seorang habib yang selayaknya. Lalu dikasih syarat dan ketentuan, lalu disuruh pulang bawa telur, suruh tanam di depan rumah. Sudah dengan bacaan satu paket ya bu ya. Ini mengajak kepada kesyirikan. Boleh menolak? Boleh. Ya bu, boleh. Tapi kalau cuma Pak izin ya aku mau pengajian, pengajian di rumah aja, boleh dituruti? Boleh. Tapi setelah itu aja suaminya diskusi. Ya, aja suaminya diskusi. Kalau di rumah aja itu gak enak, malu sama tetangga, datang pengajian soal aku juga itu diskusinya yang enak. Jangan sampai kita nih sebagai istri rajin datang pengajian, suami tidak tahu ngaji, baru ngaji sholat juga tidak. Tahu-tahu pulang, astagfirullah, kata ustazah tadi Pak Allah Akbar, Bapak ini seperti orang calon-calon ahli neraka. Besok-besok tidak boleh ikut pengajian. Ya, suaminya dikasih ahli neraka gara-gara melakukan yang sesuatu yang nggak baik gitu. Kita mencernanya bulan-bulan pulang-pulang suami dikasih label ahli neraka. Wah itu nggak benar ya. Jadi ibu pulang pengajian ketaatannya nggak boleh berubah. Justru makin taat, makin soleh. Dari doa istri yang solehah itu bisa berubah suami yang menurut ibu tidak solehah. Ya bu ya, suami saya ustazah suka ngumpul berdoa sama Allah. Ibu kenceng ikut pengajian, ibu kencengin sholat, ibu doa istri yang solehah itu nggak tertolak. Ya, seperti itu. Dan Siti Hajar ini menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Bukan lagi di apa ya? Ini ditinggal di tempatnya nggak ada apa-apa, nggak pegang HP buat update status misalnya. Bekalnya udah habis tuh di tengah jalan, tapi Siti Hajar belum. Pertanyaannya Siti Hajar kan gini kalau langsung, bang, kok tega aman tinggal di sini sekali. Nabi Ibrahim jawab, enggak jawab. Ditanya sekali lagi, bang, kok tega banget tinggal di sini? Dijawab sama Nabi Ibrahim, enggak. Tapi namanya istri Nabi itu pilihannya cuma dua bu. Kalau soleh banget, kalau kurang ajar banget. Ada nggak ada istri Nabi yang kurang ajar? Ada istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Itu masuk dalam surat Tahrim, nanti ibu buka surat 66 itu mengisahkan tentang dua istri Nabi tersebut. Tapi karena namanya Siti Hajar ini soleh, akhirnya Siti Hajar langsung paham. Bang, ini perintah Tuhan ya. Udah simpel, bang, ini perintah Tuhan. Tapi beda cerita suami datang, aku mau nambah lagi. Itu langsung ini perintah Tuhan loh. Ini beda cerita ya. Gitu. Perintah Tuhan dan Siti Hajar langsung paham dan Siti Hajar merelakan suaminya pergi. Gak ada apa-apa. Dan kita tahu kisah luar biasa heroin lari dari Safa ke Marwa. Ibu kalau Safa ke Marwa Semarang, di atas keramik, di tengah-tengah bisa minum air Zam-Zam. Dari Safa ke Marwa, pulang dari Marwa ke Safa, di tengah-tengah ada air Zam-Zam bu. Tapi itu Siti Hajar mengajarkan kepada kita, kalau kita punya masalah bu, gerak dulu cari solusi. Nanti solusinya biasanya juga terbuka sendiri. Tapi gerak dulu, gerak ya. Saya terhimpit tentang ustazah. Gerak, jual yang bisa dijual. Kalau sudah nggak ada yang bisa dijual, coba ikhtiar menyampaikan masalahnya kepada orang yang bisa membantu atau bukan bisa membantu. Nanti solusinya datang. Yang penting tidak diminta. Justru berdoa aja kepada Allah. Kamu nggak minta kalau punya masalah nggak cuma berdoa gitu kan? Gitu ya. Ini sih aja mengajarkan kepada kita.
sebelum ada satu bapak yang telekomunikasi, tidak sampai hari ini tadi beliau mengatakan saya tidak bisa masuk karena ibunya masuk ICU ya. Ibunya ibu juga kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya dan yang menjaga diri kesehatan dan kesabaran. Beliau tidak bisa hadir. Saya cuma bisa bilang roda sudah diupayakan sampai hari hanya tidak terjadi. Itu roda. Ibu sudah direncanakan dengan keunggulan, sudah janjian sama besti yang ada di kanan kiri, ya kan? Janjian pakai jilbab yang sama, Bu. Kalau hujan pas ibu jilbab, bisa dipakai nggak jilbabnya? Jangan nanti kayak film India, Bu, basah-basahan. Pakai jilbab yang lain, dia kelihatan beda. Harus disukai takdir dari Allah. Qadarullah itu adalah takdir atau catatan takdir yang sampai kepada kita. Sudah terima aja, mau ditolak pun nggak bisa. Siti Hajar sudah sampai di Mekah, mau nurut juga nggak bisa. Sudah sampai. Dan karena ia mencintai suaminya, taatan terhadap suami jadi yang utama, begitu sampai tidak ada penolakan. Setelah tahu itu perintah Tuhan, ini takdir. Ya, ibu yang mungkin sudah ditinggal lebih dulu oleh suaminya, itu takdir. Menerima terhadap takdir. Ibu yang harus terpisah jauh misalnya dengan suaminya karena pekerjaan, itu takdir. Ibu yang tadinya nggak pengen ke majelis taklim tapi ternyata datang juga ke sini, itu takdir. Ya, itu takdir. Jadi dicintai dulu. Takdirnya begitu sampai selain diterima, dicintai. Ya, selain diterima, dicintai. Kenapa? Kalau kita nggak mencintai sesuatu, kita nggak bisa menerima. Kalau kita menerima, kita bisa belajar mencintai. Ya Bu ya, jadi apa hikmah yang pertama Bu? Kita bahas apa tadi, azab kubur? Atau tips-tips menghadapi sakaratul maut? Ibu saya sudah berusaha nyala-nyala kayak ada dewan yang lagi kampanye, ibu lupa lagi disuruh pulang. Yang pertama apa? Cintaan seorang hamba terhadap Tuhan atau terakhir kami. Insya Allah yang kedua, taat kepada suami. taatan kepada suami. Yang ketiga, Takdir, menerima takdir dengan ikhlas. Pas sampai rumah Bu, tadi jadi ketaklim. Jadi apa Bu isinya? Maaf Bu, bisa dilakukan. Kita masuk ke penggalan kedua. Jadi tadi saya bilang kita pecah dua ya. Penggalan kedua, ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini tiga baris, tiga kalimat pendek yang isinya adalah doa Nabi Ibrahim. Nah, ini yang mau saya titipkan ke ibu. Ini oleh-oleh bulan Zulhijjah. Bukan cuma dapat daging dan resep-resep baru, tapi juga oleh-oleh dari Nabi Ibrahim, titip doa buat anak cucu kita. Kita pecah tiga doa itu ya. Kita sampai jam berapa? Jam berapa? Sampai jam 8 lalu? Oke. Kita sampai jam 8. Ada tiga bait doa Bu. Yang pertama, ya Tuhan, jadikanlah mereka ya Tuhan yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Bu, Nabi Ibrahim pas meninggalkan anak istrinya di tempatnya nggak ada apa-apa, nggak minta dicukupkan rezekinya, tapi minta apa tadi? Melakukan sholat. Sholat. Bayangin Bu, lapar sholat kuat nggak Bu? Ibu lapar ya, perjalanan jauh, nggak ditinggalin bekal, nggak ada warung, nggak ada GoFood Bu. Tapi ibu malah dikasih bekal doa supaya melaksanakan sholat. Wong kita aja kalau makanan terhidang dan kita lapar, kita boleh membatalkan sholat dulu kita makan. Hadisnya seperti itu. Tapi ini Nabi Ibrahim bisa-bisanya masih bekal sholat. Ternyata ini luar biasanya seorang Nabi. Nabi Ibrahim menerapkan supaya anak keturunannya jadi ahli sholat. Kenapa? Karena ternyata ahli sholat itu Allah jamin 5. Ya, ini untuk ahli sholat Allah jamin 5. Kalau ibu menerapkan suami ibu jadi ahli sholat, anak ibu jadi ahli sholat, mantu ibu, cucu, bahkan tetangga, ibu doakan
menjadi ahli sholat, maka insya Allah saat mereka diijabah ya, mereka sholatnya baik, mereka mutu sholatnya dapat, kualitasnya dapat, 5 ini mendekat. Ini yang diharapkan seorang Ibrahim, mendoakan semoga anaknya, istrinya menjadi ahli sholat. Yang pertama, Allah menjadikan hidupnya orang kalau sholatnya benar, hidupnya mudah. Penggambarannya gimana? Ibu pergi taklim, panas kan Bu ya? Ini panas. Ibu jalan kaki, padahal kepala ibu lagi kaki ibu lagi sakit, tapi ibu tetap mau pergi. Ibu keluar rumah panas, gak jadi sama siapa-siapa. Tahu-tahu ada tetangga majelis taklim juga lewat naik motor berhenti ngasih tumpangan ibu. Ibu minta dikasih tumpangan? Enggak, beliau menawarkan. Ini namanya hidupnya mudah. Ibu lagi pengen banget, ya Allah pengennya makan buah durian. Main-main dia pengennya ya, yang mahal-mahal. Pengennya makan buah durian. Tapi pada Allah, dompetnya tidak memungkinkan buat beli durian. Ya, batin aja ya Allah, kayaknya enak makan buah durian. Semoga suatu hari sampai hasilnya makan buah durian. Allah ketok pintu rumah ibu dengan kehadiran seseorang yang tiba-tiba bawa buah durian. Atau misalnya ada keluarga datang bawa oleh-oleh, atau misalnya ada anak aja yang nyampe, itu udah nyampe walaupun segigitan doang. Itu namanya hidupnya mudah. Hidupnya mudah ini masuk juga rezekinya lancar. Ini baru jaminan pertama. Ibu nanti bisa lihat di dalam surah At-Tolaq surat ke-65 penghujung ayat 2 sampai awal ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan baginya jalan keluar. Punya masalah dimudahkan. Ibu ngurus pajak motor 2 tahun untuk urus. Ya, mau ngurus dulu, abang rasanya mau datang tuh, ternyata ada kenalan surat beruruskan. Ini dimudahkan. Ya, ini rezeki dari Allah. Jangan-jangan sebagai balasan sholat ibu sudah benar. Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan didatangkan kepadanya rezeki dari apa yang tidak disangka-sangka. Ibu ikut arisan, ya, nggak minta-minta supaya dapat, nggak yang berdoa supaya saya yang dapat, tahu-tahu ya udah keluar namanya. Ini rezekinya dimudahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada yang koyak saya, Ustazah, saya lupa kayaknya saya belum bayar ngajinya si anaknya dia, karena setahu saya dia sudah bayar. Dan pada saat itu saya yakin saya sudah bayar, Mbak. Enggak usah belum, saya yakin Bapak belum. Saya sudah nggak ada riwayat chatnya. Apa belum ya? Sudah rasanya. Belum Ustazah. Akhirnya saya dipaksa, saya dikirimin. Dan saat itu saya lagi butuh uang dulu. Saya dikirimin 500.000. Saya bilang, ini kenapa banyak banget enggak gitu. Kalau merasa belum, kayaknya nggak sebanyak itu juga. Saya dikirimin. Dan itu adalah catatan rezeki yang disangka tidak disangka-sangka tadi datang dari Allah. Karena saya sedang butuh. Jadi ibu kalau merasa sempit bu, gak usah terlalu pusing bu. Kalau ibu merasa di dompet kosong, itu berarti tandanya sedang lagi. Ibu merasa hidupnya sempit, itu insya Allah berarti pertanda sebentar lagi yang mengisi hadir. Gitu ya. Yang penting apa? Perbaiki sholat. Ini yang diminta Nabi Ibrahim ke Ismail, makanya keturunan Ismail sampai Nabi Muhammad soleh semua. Makanya Nabi Muhammad jadi nabinya kita. Ini kekuatan doa bapaknya, yaitu siapa? Ibrahim, Abdul Abi, bapak telah doakan anak kita gitu. Yang kedua dapat dari orang yang sholatnya baik, doanya lebih mudah dikabulkan. Ya Bu ya, doanya lebih mudah dikabulkan. Orang yang sholatnya kualitasnya baik, doanya dikabulkan. Tapi doa dikabulkan itu bukan berarti doanya langsung ada di hadapan kita. Saya lalu mengatakan ada 3. Ya, ada 3 pengambilan doa. Apa Bu? Dikabulkan seketika. Ya Allah, aku pengen dapat arisan. Ya Allah, aku lagi butuh. Ya Allah, sampaikan hari ini arisan aku sore. Ya Allah, aku yang dapat. Ya Allah, pas goncangan kita yang dapat. Ya Allah, makbulkan langsung. Ya. Lalu yang kedua, dikabulkannya dengan cara apa?
diganti dengan yang lebih baik dan dijauhkan dari marah. Ini kita doa dapat arisan, kita nggak dapat arisan tuh. Pas buat kanan nggak dapat arisan, arisannya harga 1 juta. Nggak dapat kita. Pas pulang suami nelfon, habis nabrak anak orang. Suami pulang kerja nabrak anak orang tuh. Terus gimana Pak? Anaknya harus dioperasi, tangannya patah. Ibu ada nggak operasi harga 1 juta tangan patah Bu? Nggak ada. Terus gimana Pak? Saya nggak bisa menjawab. Alhamdulillah orang tuanya nggak minta duit. Kebayang kalau dapat 1 juta kita mesti nongol nggak masih Bu? Masih kita cari tangan itu bisa-bisa. Tapi Allah ganti kita nggak dapat 1 juta, tapi apa? Kita dijauhkan dari bahaya. Ini pengambilan doa. Lalu yang ketiga, disimpan nanti dia. Ya Allah, pengen dapat rezeki ya Allah. Semoga goncangan arisan nanti namaku ya Allah. Ternyata nggak keluar. Ternyata disimpan untuk kebaikan akhirat. Bisa-bisa kalau kita tadi keluar arisan, kita membeli sesuatu yang tidak manfaat. Atau bahkan maaf kita membeli sesuatu yang mengarahkan, ibu dapat 1 juta, kita beli paket data 200.000, anaknya baru telepon mau di HP. Jadi kebaikan nggak Bu? Nggak. Allah simpan di akhirat jadi kebaikan buat kita. Kebaikan apa? Besar dan doanya dikabulkan. Ketiga, hatinya lebih tenang. Ala bizikrillahi wa tumainul qulub. Kalau orang selalu mengingat Allah, hatinya tenang. Zikir di sini dimaknai sholat. Jadi orang yang sholatnya benar, hatinya tenang. Nabi Ismail Siti Hajar hidup tahunan di Mekah situ, tenang aja, nggak ada satu sejarah cerita yang mengatakan mereka hidupnya susah, nggak ada. Mereka hidupnya damai, makanya bisa jadi Mekah itu. Lalu yang selanjutnya apa? Keberapa sudah Bu? Yang pertama hidupnya mudah, yang kedua doanya lebih mudah dikabulkan. Yang ketiga saya sudah sebut belum? Hatinya lebih tenang. Ini banyak kata dari negara Turki. Yang keempat mendapat bahagia dan sukses bersamaan. Bu, ada nggak orang dapat bahagia dan sukses itu nggak bareng? Ada Bu. Ibu, contoh nih, ibu menikah dengan suami yang ganteng banget. Ibu sukses di kalangan teman-teman ibu karena suaminya orang IB aja, mukanya biasa aja. Suami kita ganteng banget. Ibu sukses, tapi ibu bahagia nggak di situ? Ibu paling ngurusin pelakor Bu. Iya nggak? Sekarang pertanyaannya, hidupnya bahagia nggak Bu? Ya. Ibu punya suami gajinya luar biasa banyak, ya. Di rumah nyimpen sampai nggak cukup, ya kan? Di bawah bantal nyimpen kunci berangkas misalnya. Tapi setiap malam panik ada suara konek, buka jendela, kencang ada yang mau maling. Ibu bahagia nggak hidupnya? Enggak. Ibu udah bahagia. Susah hidupnya padahal uang-uangnya kurang apa nggak bisa dihitung. Nah, ternyata orang yang sholatnya baik, kualitasnya bahagia dan suksesnya jadi satu, nempel Bu. Seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, pada aflahal mu'min. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang yang menang, aflah menang, ya beruntung. Falah itu menang, aflah itu beruntung. Nyatu sampai nanti sampai kapanpun bahagia dan suksesnya nyatu, itu namanya aflah. Ya, aflah. Di ayat 2 dijelaskan bagi orang-orang yang apa? Yang sholatnya khusyuk, sholatnya khusyuk. Lalu yang kelima, untuk orang yang sholatnya baik, yaitu hidupnya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi jualan, habis sholat pergi jualan. Dia mau curang timbangan, dia tahu Allah mengawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi balik ke kantor, ketemu teman-teman kerja yang seksi-seksi bohai, bapak-bapak itu. Tapi pas mau melakukan maksiat ingat Allah. Ya. Atau misalnya lagi buka HP, sudah selesai, tidak ada orang, sudah selesai sholat buka HP, terpancing membuka yang tidak baik, tapi astagfirullah, ada Allah yang melihat. Ini kalau orang sholatnya baik, dia tahu kalau bukan Allah, dia selalu dalam pengawasan.
supaya anak dan istrinya ahli sholat tapi kebaikannya 5. Nah, ini kan luar biasa ibu ya. Ibu beli barang pasti cari diskonan kan bu? Cari yang bayarnya sedikit, dapatnya banyak. Sama Nabi Ibrahim doanya pendek, tapi Nabi Ibrahim tahu akan mendapat 5 kebaikan. Ini doa pertama. Doa kedua, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Bahasa kita gini, ya Allah, jadikan anak saya ini disukai sama orang-orang. Saya tanya bu, saya punya toko, saya lagi buka lowongan untuk SPG, untuk kasir aja deh, untuk kasir. Karena kasir yang lama mau cuti melahirkan, bawa lamaran, mau melamar di toko saya. Ada satu karyawan saya bilang, Mimi, itu nama saya. Kira-kira bu, saya nerima gak kalau tadi? Kenapa? Kenapa saya gak jadi nerima orang itu? Karena akhlaknya doa ini, ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia yang cenderung kepada mereka. Bahasa sederhananya, ya Allah, jaga akhlak anak dan istri hamba. Ibu mau deket sama yang di kanan dan kiri karena orangnya resek atau karena orangnya enak diajak ngobrol? Enak diajak ngobrol, akhlaknya baik. Ibu kalau lagi belanja sayur, pakai sayur, ngobrol kan ya bu ya? Di sini ada nggak warung sayur atau pakai sayur mungkin? Itu kan mesti ada ya proses ngobrol, enak ngobrol sama bestinya. Itu kalau yang kita ajak ngobrol itu orangnya nggak baik akhlaknya. Gitu ya bu ya? Itu lagi ngobrol apa tau ya udah. Kenapa? Karena dia mungkin punya akhlak yang tidak baik, yang membuat dia tidak disukai. Sedangkan doa Nabi Ibrahim apa? Jadikan hati manusia cenderung kepada mereka supaya dia baik, disukai. Ibu doakan anaknya yang mungkin sekolahnya jauh. Ya Allah, jaga akhlak anak hamba. Jadikan dia orang yang bisa membawa diri. Ya kan bu? Atau misalnya suami ini ditugaskan, ya Allah kebayang bu kalau punya suami kerjanya 2 tahun sekali pindah. 2 tahun sekali ibu harus menyesuaikan diri dengan tetangga kanan kiri, benar? Apalagi ibu yang 2 tahun sekali harus punya tetangga baru, tapi ibu tidak memperbaiki akhlak, kira-kira punya tetangga nggak bakal. Dan ini doa dari seorang ayah untuk anaknya, doa dari seorang suami untuk istrinya. Baik-baik ya Allah, akhlak mereka yang baik. Ibu sematkan doa ini nanti di sholat-sholatnya. Ya bu ya, kita ganti boleh ya Allah, perbaikan akhlakku, akhlak suamiku dan akhlak anakku. Soal akhlak ini, bahkan Nabi mencontohkan saat kita bercermin saja kita berdoa bu, apa doanya bisa bercermin? Ya Allah, aku cermin banget gitu. Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau mempercantik wajahku, mempercantik tampilanku, mempercantik badanku, maka percantik juga akhlakku. Ya, jadi minta ibu makin baik akhlaknya, jadikan suaminya juga akhlaknya baik, dapat suatu boleh terima. Tergiur untuk uang haram, terima. Ini akhlaknya baik. Dan anaknya juga supaya akhlaknya baik. Lalu penggalan doa yang terakhir, dan berilah mereka rezeki kemudahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Apa doa yang ketiga? Supaya jadi orang yang senantiasa bersyukur. Minta rezeki ini disebutkan di doa ketiga, doa terakhir, tapi ujung-ujungnya tetap supaya jadi orang yang bersyukur. Jadi kalau kita doa duniawinya banyak, maka mulai asar nanti banyakin 3 doa ini. Ya Allah, jadikan anakku, suamiku, mantu dan cucuku menjadi ahli sholat ya Allah. Ya Allah, baikkan akhlakku, akhlak suamiku, akhlak anak dan cucuku, ya kan?
agar mereka senantiasa disenangkan. Lalu yang ketiga, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersyukur. Ya, senantiasa bersyukur. Kalau kita jadi pribadi bersyukur, takdir buruk pun kita syukuri. Ya Bu ya, takdir yang kita anggap tidak baik kita syukuri. Ibu lagi jalan, hujan nih, ada bekas kubangan airnya, ibu kepleset, jatuh Bu. Itu baik apa enggak takdirnya? Menurut kita enggak baik kan Bu? Padahal sepersekian detik pas kita jatuh ada mobil kenceng melaju di sebelah kita. Kalau kita tidak kepleset, kita ketabrak. Jadi ternyata sesuatu yang sampai kepada kita, walaupun kita anggap tidak baik, ternyata itu tetap yang baik. Jadi kita hati, bukan takdir buruk, takdir yang kurang menyenangkan. Maka bawa itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Suami saya di PHK Ustazah, jangan-jangan kalau dapat PHK terus-terusan dapat duit bisa membawa kepada menurunkan uangnya. Ya, jadi kayak gitu, sudut pandangnya diubah. Suami saya di PHK Ustazah, alhamdulillah dari rumah ada waktu mematikan ibu, katanya itu jangan berarti selama. Kan gitu ya? Seperti itu ya ibu ya. Jadi ini doa. Minta tolong nanti kalau lupa boleh dibuka surah Ibrahim ya, surah 14 ayat 37. Itu kita sama-sama kita sama-sama lazimkan, kita sama-sama dawamkan di akhir-akhir sholat kita sebelum kita beranjak melakukan kegiatan-kegiatan lain. Kenapa? Karena baiknya doa dari seorang ibu itu akan menjadi kebaikan. Baiknya doa seorang istri itu akan menjadi kebaikan buat suami. Jangan sampai istri orang yang doakan suami. Ya Bu. Suami kita sudah punya istri yang solehah, yang datang ke majelis taklim seperti ini. Gak butuh didoain sendiri. Itu ya Bu ya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, kurang berkenannya saya kembalikan kepada Ibu Ketua Kelas. Kita buka dulu dengan istighfar yang berangkat tadi kesalahan dengan suaminya, istighfar dulu. Yang berangkat tadi sudah berbuat zalim kepada anak-anaknya, istighfar dulu. Yang selama hidup di sini mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik untuk saudaranya sendiri, istighfar dulu. Alhamdulillah wa alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li
Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dan Iqram bisa menambah kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kita amalkan untuk kesehariannya menjadi akhlak yang baik dan lebih baik. Mungkin acara pada siang hari ini alhamdulillah telah saya untuk minggu Sabtu yang depan. Sebelum acara kita akhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah.